Salam, Om Swastiastu. Opa Oma, anggota PKLU GPB di mana berada. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam program saya dan PKLU GPB membaca Alkitab bersama. Hari ini Senin tanggal 31 Maret 2025, Opa Oma masih ditemani oleh saya, Sugiri, anggota GPB Jemaat Horeb Jakarta Timur. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Dunia ini porak-poranda, dosa melanda umat manusia. Banyak sengsara itu akibatnya. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus, saatnya kita akan membaca Alkitab bersama. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa kami telah dapat istirahat dengan baik sepanjang malam ini. Kami dapat tidur dengan nyenyak, dengan nyaman, tanpa gangguan apapun. Semua itu adalah karena anugerah-Mu. Dan pagi ini kami telah dapat bangun dan beroleh kekuatan, kesehatan, dan kondisi yang prima. Dan kami dapat berkumpul pagi ini untuk membaca Alkitab bersama. Pimpin kami Tuhan dengan roh-Mu yang kudus Tuhan, agar kami dapat memahami dan mengerti melakukan segala kehendak-Mu melalui firman-firman yang akan kami baca ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Opa Oma, bacaan sabda Tuhan pagi ini diambil dari Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-5 sampai ke-7 yang menyatakan, "Dirikanlah rumah dan tempatilah, buatlah kebun dan nikmatilah hasilnya. Ambillah istri dan perolehlah anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Bertambah banyaklah di sana dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu." Demikian firman Tuhan. Opa Oma yang dikasihi Kristus, renungan kita pagi ini diberi judul Jadilah Hebat. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Itulah ayat pembimbing
untuk pagi ini. Tubuh makhluk hidup terbentuk dari banyak jaringan, yaitu sekelompok sel yang membentuk struktur dan fungsi tertentu. Pada tumbuhan ada yang disebut jaringan epidermis dan meristem. Pada hewan dan manusia ada jaringan kulit, otot, saraf, dan banyak lagi. Dapat kita bayangkan, jaringan itu ibarat rajutan benang yang saling terhubung dan terkait satu dengan yang lain seperti anyaman selembar jala. Demikian pula kehidupan kita dengan sesama dan alam raya. Semua saling terhubung. Pandemi COVID-19 membuktikan hal itu. Ketika kita terisolasi dalam 1 tahun, ekonomi negara maju sekalipun mengalami guncangan besar. Kesehatan mental menurun tajam. Angka perceraian meningkat. Capaian akademis anak-anak sekolah menurun. Kesejahteraan hidup manusia di seluruh dunia terancam. Hidup memang diciptakan untuk saling membentuk dan membangun satu dengan yang lain agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Allah menghendaki Israel mensejahterakan kota tempat mereka dibuang. Sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan Israel juga. Tak peduli apakah itu negeri musuh yang menjajah Israel. Inilah sosiologi Allah, bahwa kesejahteraan orang lain dan lingkungan tempat kita berada adalah bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual kita. Hal ini juga merupakan suatu mekanisme resiliensi strategis atau cara untuk dapat beradaptasi bagi Israel yang adalah umat minoritas, bangsa rampasan, terjajah, dan tertindas. Kesuksesan hidup tidak dicapai dengan menginjak orang lain. Menjadi kaya tidak bisa dengan merampas harta sesama. Menjadi pemimpin tidak bisa dengan cara menindas bawahan. Sebagai umat Tuhan, kita bertanggung jawab untuk menegakkan kesetaraan, solidaritas, kedamaian, dan kesejahteraan hidup bersama. Cara hidup seperti itu membuat kita menjadi pribadi dan umat yang besar, hebat, kuat, dan mulia. Itulah renungan pagi kita hari ini. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja.
firman-Nya berkasih-kasihan. Opa Mama, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur Tuhan. Saat ini kami telah menyelesaikan program saya dan PKL UGPB membaca Alkitab bersama. Terima kasih Bapa di surga atas kebersamaan-Mu. Engkau menyertai kami selalu dalam setiap langkah kami. Terima kasih Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa bagi sahabat-sahabat kami PKL UGPB di mana berada. Kiranya Engkau selalu menyertai kami, memberkati kami, melindungi kami dari segala mara bahaya. Kami berdoa bagi para pengurus Dewan PKLU, Engkau berkati, Engkau beri kekuatan, beri semangat bagi mereka. Juga bagi para pengurus PKLU di tingkat MUPEL, demikian juga yang di tingkat jemaat, Engkau berkati kami semua. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah Tuhan, Engkau jamah mereka, Engkau beri kesembuhan bagi mereka. Bapa di surga, bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, dalam penderitaan, yang menderita karena kekurangan, karena kemiskinan, karena musibah, bencana alam, tindak kekerasan, ketidakadilan juga Engkau berkati. Engkau beri ketabahan bagi mereka Tuhan dalam menghadapi segala cobaan dan tantangan hidup ini. Bapa di surga, terima kasih Bapa di surga. Kami akan melanjutkan aktivitas kami hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami, menuntun kami. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa Tuhan. Ampuni akan dosa-dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sahabat PKLU semua atas kebersamaan kita pagi ini. Jangan lupa tetap sehat, tetap semangat, tetap segar dan hijau. Santi, 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 Om. Tuhan memberkati. Dah.